Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Z di channel GLB atau Gas Login Bro. Jadi di video kali ini gue bakalan, sebentar udah kerekam belum? Oh udah kerekam. Jadi di video kali ini gue bakalan 1 jam pertama Project Zomboid guys. Mungkin di antara kalian ada yang udah tahu, mungkin di antara kalian ada yang belum tahu ini game apa. Jadi ini gue kenalin dulu, ini adalah Project Zomboid yang dimana ini adalah game zombie ya, seperti namanya Zombo. Harusnya ini O sama D-nya nggak ada, cuman ya udah. Zombie ini game zombie guys. Yang menurut gue ini adalah salah satu game survival. Ya pokoknya entah itu zombie atau apapun itu yang paling realistis guys. Walaupun memang dari segi visual ini sangat mungkin kalian penggila spek apa namanya? Grafik realistis kalian bakal kurang suka ya. Tapi yaudah kita langsung aja masuk ya ke sini ada menu-menunya. Ini ada judul, ini load, continue, tutorial, bla 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 bla. Jadi kalau kalian mau main bareng tinggal join. Kalau nge-host ya ini tinggal host. Kalian juga bisa pasang mod di sini di game ini. Modable gitu kan, kalian tinggal cari aja di Steam Workshop atau cari aja download di internet atau dimanapun terserah kalian. Nah, jadi kalau kalian mau main ini pertama, yang pasti itu kalian pencet yang namanya ya ini gue lagi mau main solo dulu ya. Jadi gue bakalan solo. Oke, guys, di sini nih kalian bisa choose mode kalau misalnya kalian pakai mod. Cuman my god, kenapa gue pencet? Ya ini gue belum nggak akan pakai mod. Ini gue juga belum ada modnya. Sekarang ini kalian bisa pilih modenya guys. Kalian bisa baca aja di sini ada start focus bla bla bla, powerful combat bla bla bla, construction bla bla bla, custom sandbox bla bla bla. Ini ada release CD bla 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 bla. Ini kayak semacam skenario gitu ya guys ya. Dimana misalnya ini kayak gini, terus ini ada storms coming, holes in the wood. Ya, pokoknya gitu lah. Tapi normalnya kalian ya main yang atas ini aja yang style. Kalau misalnya kalian pengen ya main biasa gitu, itu ada Survivor. Ini tuh buat yang yang udah biasa gitu ya, udah biasa main dia Survivor. Sebenarnya pada dasarnya semuanya sama guys, kecuali Builder dan Custom Sandbox. Mungkin ini kayaknya mode kreatifnya si apa namanya si game ini. Cuma karena kita mau fokus ke regular play style, so ya kita masuk ke mode Apocalypse. Nah ini di sini kalian bisa save name ya, ini bebas apa aja, seperti biasa. Terus kita ini ada pilih spawn kita mau di mana ya guys. Saran gua sih untuk kalian para pemula ya apa namanya ininya di spawnnya di Rosewood aja karena di sini banyak banget sumber daya dan rumah-rumah guys. Walaupun semuanya sama ya rumah-rumah ya. Cuman kalau misalnya di Rosewood ini sendiri dia ada pertokoan, ada sekolah, ada bukan rumah sakit apa ya, ada kantor polisi, ada kantor pemadam kebakaran, lengkap pokoknya fasilitasnya banyak banget sini. Jadi gue saranin kalian pencet ini. Terus ini ada occupation and trade. Yang perlu kalian ketahui di sini adalah point to spend guys. Sebelum kalian ke job dan ke trade ya, lihat dulu nih point to spend-nya ada 8 guys. Jadi di mana itu kalian harus nyesuaiin angkanya. Misalnya kalian pengen ini nih pilih job deh. Misalnya kalian pengen jadi main gelut-gelutan tuh berarti kalian jadi veteran mungkin ya kalau mau tembak-tembakan, terus ada lagi jadi police officer, jadi fire officer. Ini kalian bisa aja ada baca di sini ada major skill-nya. Jadi tiap job tuh beda-beda guys. Nah, terus misalnya kalian pilih satu deh, security guard, oke. Nah, sebelum kalian ke available trade ini yang bebas kalian pilih, kalian lihat dulu di bawah ini point to spend-nya ada -2. Enggak, tapi sebelum itu kalian baca dulu major skill-nya. Ini kan kan kalau kalian pilih job kalian udah tahu ya ada kelebihan kekurangannya apa. Ini kan ada fitness, like sprint, strength, terus ada description-nya ini ada like all gitu kan. Nah, kalian lihat juga di bawahnya ada point to spend -2, berarti kalian harus memilih trade yang bad trade yang jeleknya itu harus -2 gitu biar seimbang gitu guys. +2 maksudnya. Misalnya ini kalian pilih Altam. To transfer inventory item slowly. Nah, biar 0 gitu guys. Karena kalau misalnya minus itu kalian nggak bisa next ya. Harus balance. Kayak kita asal aja Altam. So aja pilih. Ini gue kasih lihat dikit. Kasih lihat dikit deh. Si trade-nya ada apa aja guys. Kalian bisa pause aja ya. Tuh kan. Lumayan ini trade negatifnya. Kalau trade positifnya yang bagusnya ini. Di atas warna hijau.
Yang paling bawah ada strong plus 4. Nih kalian bisa pilih ya, misalnya kalian pengen ini sama ini sama ini, gitu kan. Nah, nanti kan ada min 24 nih, kalian sesuaikan minusnya apa biar seimbang gitu, guys. Nah, misalnya gini boleh, cuman ya kalian harus bisa kompromi aja gitu kan. Siap. Kita balik lagi ke yang tadi. Ini kalian bisa bebas ya customisasi karakter kalian, pakai baju apa, kayak gimana, t-shirt, bla bla bla. Terus kalian juga kalau nggak salah ada mode di mana kalian bisa menggunakan seluruh pakaian yang ada di game ini, guys. Cuman karena gua nggak ada, gua tuh lupa itu mode atau bukan, guys. Cuman gua pernah make dan ya pokoknya begitulah. Ini kalian kasih nama, bla bla bla. Kalian bisa juga random ya, kanan bawah. Nah, set berubah. Nah, ini aja lah, nggak apa-apa. Kita lanjut ya ke sini ya. Udah 6 menit, gue masih ngejelasin awal. Tapi nggak apa-apa. Ini buat kalian, biar kalian ngerti aja buat para pemula ya kan. Walaupun gue yakin sebenarnya UI-nya game ini tuh bisa dibilang mudah dimengerti, guys. Jujur aja. Walaupun dari segi mekanik gameplay, ntar lah gue kasih tau ya. Bisa dibilang susah, cuman UI-nya sendiri itu mudah dimengerti, guys. Ya perlu kalian ingat adalah, ini adalah yang pertama, ini adalah game survival. Yang kedua, ini adalah game yang sangat rumit, bukan rumit apa ya, bisa dibilang chaos. Karena ini zombie, di mana zombie itu bukan cuma 1 atau 2, tapi bisa sampai 1000, sampai 100, apapun itu angkanya. Yang pasti itu banyak banget, guys. Nah, sebelum gue lanjutin main ini, bentar lagi kan Nodiki beres. Gue mau kasih tahu dulu, game ini tuh sebenarnya nggak ada ending apapun, guys. Nggak ada story, nggak ada apapun. Kalian harus bertahan hidup selama mungkin. Ya, jadi kalian kuncinya adalah looting, building, dan fighting dah, guys. Intinya sebenarnya game itu aja. Walaupun kalian bisa respawn lagi gitu, guys, sebagai ya sebagai survivor gitu kan. Cuman ya intinya adalah kalian harus bertahan hidup di game ini selama mungkin, sampai kapanpun itu terserah. Jadi emang cocoknya ini game mainin sama teman kalian yang suka atau terbiasa main game roleplay gitu, guys. Karena emang kayaknya game-game modelan kayak gitu cocoknya tuh memang roleplay. Misalnya kalian ketemuan terus kayak bikin sebuah cerita gitu kan. Apa namanya? Kalian juga bisa, kayaknya gue nggak tahu juga, jadi kepikiran sekilas aja gitu kan. Bisa banget bikin sebuah mini film dari game ini, guys. Yang terutama topiknya itu adalah zombie gitu kan. Walaupun emang nggak disetting, jadi ya role-play-nya aja. Misalnya ada yang 5 orang gitu kan, survivor saling ketemu di ujung, misalnya satu spawn di sini, spawn di situ, terus saling ketemu. Terus ada kayak drama-drama dikit, bunuh-bunuhan dikit gitu kan. Itu jujur seru, guys. Cuman ya itu buat kalian para kreator, silahkan mau buat. Gua kayaknya agak kesusahan buat bikin kayak gitu kan. Cuman buat kalian para sinias, siapa tuh pengen bikin film absolute cinema dengan game ini ya kan. Bisa banget, guys. Nah, kita langsung aja selesai ngomongin ide. Kita masuk ke tutorial aja di sini, guys. Ini ada WSD. Kalian baca-baca lah kalau kalian mau main gitu kan. Jelas lah pokoknya, ini ada combat, ada water, air gitu kan buat cuci baju, cuci badan, mandi, minum. Ada crafting, ada peeping tom. Terus ada eat nice food. Wait, nge-lag, cok. Wih, ada ininya juga gitu kan, ada si maskotnya lucu. Eat nice food, fresh uncooked, ya bisa masak juga di sini. Tentu saja bahannya banyak banget, entah dari daging-dagingan, entah dari ikan, entah dari sayur-sayuran, buah-buahan, banyak banget yang bisa kalian masak. Cuman gua nggak hafal, semua resepnya. Cuman ya bisa kalian coba-coba aja lah. Terus ini ada loot astut, apa namanya? Bisa kalian ya pokoknya tentang looting gitu aja. Terus ini ada vehicle, weather juga punya efek tersendiri terhadap si karakter kita ya. Entah kedinginan, entah basah gitu kan, lembab gitu kan, keanginan, sakit, intinya gitulah. Terus ini ada foraging. Lanjut ya. Oke, ini dia kita, guys. Lebih ke gua sih, bukan kita ya, sorry. Ini dia gua bersama si botak. Gua belum punya center, jadi gua nggak bisa pencet F.
Tapi di sini kita bisa yang namanya menyalakan lampu ya. Nah, kan cerah. Nah, ini game tuh sebenarnya sangat kompleks guys. Semuanya bisa dilakukan, entah itu menghancurkan tembok ini. Ini bisa dihancurin kayak gue lupa. Cuman bisa di remove curtain, ini bisa di apa namanya, bisa di assemble, disassemble, bla bla bla. Pintunya bisa dihancurin, temboknya harusnya bisa dihancurin juga sih. Cuman gue nggak tahu bagaimana, gue belum sampai tahap building guys, gue masih kayak tahap coba-coba survival, karena jujur aja main sendiri itu agak membosankan. Di sini kalian bisa cek juga, ini bisa kalian dismantle guys tuh, bugnya, pintunya, apapun, semua barang yang di dunia ini, di dunia zombie ini bisa dihancurin kalau nggak salah ya. Coba koreksi kalau benar, barang apa yang nggak bisa disassemble guys, disassemble sorry. Ini kan bisa, pokoknya di semua keran itu air bisa diminum ya, sama bisa dicuci, bisa cuci sesuatu, cuci baju, cuci badan, mandi gitu kan, biar bau kalian nggak kecium zombie, nggak kecium zombie. Ada senjata juga, gue tiba-tiba dapat revolver ya. Oke, that's a good things. Cuman gue gak akan pakai di sini, gue bakal ngejelasin dulu ke kalian. Sini ada kayak eggplant, lettuce, fresh ya, fresh karena masih di kulkas. Ada makanan kaleng yang tahan sangat lama guys. Jadi gue bakal saranin kalian kumpulin makanan kaleng sebanyak-banyaknya, karena ya sangat bertahan lama ya freshnya ya. Terus kalian juga nggak bisa asal makan, kalian harus punya yang namanya can opener guys. Oke. Karena di sini gue nggak nemu yang namanya can opener, gue bakal ambil pisaunya aja buat senjata. Bread knife ini bisa dipakai ya, walaupun memang nggak efisien dan damage-nya kecil banget. Gue di sini nggak dapat can opener guys, jadi gue nggak bisa ngambil can. Oke, ini rumah kecil. Kalian bisa pencet map juga. Map itu sebenarnya bisa kalian setting, bisa kalian harus punya map dulu, atau enggak, map kayaknya bisa terus ya. Oh iya, map bisa terus. Cuman yang bisa disetting itu adalah kalian bisa lihat semuanya, atau harus kebuka ke tempat yang udah pernah kalian kunjungi gitu guys. Dan sekarang ini gue mau fight lawan zombinya. Mungkin terlihat gampang ya, cuman di game ini tuh ada sistem yang namanya sudut pandang guys. Jadi kalau misalnya kalian ke kiri, kalian nggak bisa lihat ke kanan. Nah kan tiba-tiba ada di belakang. Nah ini yang sebenarnya bikin game ini tuh agak kayak orang kayak tolol aja gitu. Agak males sih jujur mainnya. Itu dia guys. Tuh lihat badan gue ini kayak ciprat ya si bajunya. Itu tuh artinya gue harus cuci baju. Karena kalau enggak, ini ada jam juga, kan bisa pakai buat di kanan atasnya biar munculin waktunya, jadi kalian nggak buta waktu. Pokoknya waktu gue cuci baju guys, biar baunya nggak kecium zombie ya. Zombie bisa tahu dari aroma, dari suara, dari aroma, dari penglihatan. Indranya lengkap ya. Nih, jadi tips buat kalian yang baru main guys, jangan takut sama zombie, injak aja zombinya. Kalau zombinya udah kita injak itu musuhnya, zombinya nggak akan bisa ngapa-ngapain guys. Seriusan. Gue harus kabur. Nih, ya di bawah gue ya. Nih, kalian tinggal injak aja kepalanya. Oh my god. Oh, itu nggak kena. Oke. Nah, gitu guys. Cara melawan zombie yang baik, yang benar ya. Sekarang kita coba cek map dulu guys. Kita ada di mana? Ini ke kanan biar bagus deh. Oke. Ini kali ya. Gua for sale. Oke, kita lawan dua. Kayaknya mending jangan deh. Nah, di sini juga ada darah, lihat guys. Ini ya. Ada info. Trade-nya bisa kalian lihat, security guard, skill-nya juga bisa kalian cek. Training material, kalian bisa olahraga guys, dan baca buku tentu saja. Buku di sini sangat penting karena kalau kita nggak baca buku, skill yang kita punya akan bisa dibilang sedikit. Kunci lagi. Udah, dominya banyak banget kan, gila kan? Hanya game ini bisa dibilang game agak tolol ya. Males banget coba main game ini kalau sendirian. Kayak nggak ngotak cuy, sumpah. Lari dari zombie susah.
Makanya benar-benar harus sedikit-sedikit, harus tenang, gak boleh lari. Ada trade panik juga guys, ada apa? Moodnya. Ini namanya mood ya. Mood kita panik. Suram. Ini ada training material, ada kalian sebetulnya jalan juga bisa menghindar sih, nggak harus lari ya. Ini ada waktu ini, terus ada skill, kita lihat skill tuh kan, skill banyak ya. Ini semua didapetin dengan cara pertama kalian bisa baca buku ya, udah pasti itu mah. Yang kedua itu kalian nonton film guys, di jam-jam tertentu tuh kalian bisa nonton film ya. Ada film-film yang bisa menambah pengetahuan kalian guys. Dan film tuh nggak selamanya kita bisa tonton. Ada sampai waktu tertentu itu waktu dimana televisi tuh udah nggak bisa lagi dipakai, udah nggak ada sinyal, udah nggak ada sinyal, udah nggak ada yang acaranya gitu, udah nggak ada yang ngatur TV-nya gitu kan. Ya iyalah, masa TV bisa ada selamanya kan, nggak mungkin juga. Apalagi di kiamat zombie kayak gini ya penyiar TV itu udah pada mati semua ya kan. Dan ini ada X, belum ini combat ya. Kayaknya bukan combat apa, kayak combat gini bisa kalian dapetin dengan action. Jadi bisa dengan baca, dengan nonton, dengan action. Kurang lebih seperti itu guys. Sudah health ya, health kalian lihat. Ini overall body status. Ini ada exercise juga guys. Bisa squat, push up, sit up, burpees, bla 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 bla. Ya kalian cek aja lah ya. Cancel. Gak mungkin gue olahraga di saat seperti ini kan. Terus ini darah. Nanti gue bakal kasih tahu ke kalian apa yang terjadi jika kita... Gue coba deh, lihat ya. Tuh, bitter, lateral ration, beaten, langsung. Ini gue settingannya, gue jadi zombie instan guys, kayak 10 detik kayak di film-film gitu kan. Jadi harusnya tuh settingan defaultnya tuh kalian gak langsung jadi zombie guys. Jadi defaultnya tuh kalian tuh kayak bisa berhari-hari malahan. Tapi kalau misalnya kalian udah kegigit, udah terkontaminasi, itu pasti yang namanya jadi zombie. Makanya gua mendingan nggak usah ini langsung jadi zombie aja, gak apa-apa. Nah, terus ini kalian bisa nih dengerin radio juga ya buat mood kalian, karena mood itu sangat mempengaruhi damage yang pertama, terutama ketika kalian itu apa namanya ya, mudah jelek atau lagi kaget atau lagi panik atau lagi nggak confident gitu kan, damage-nya jadi kecil. By the way, gue di mana? Ya pokoknya gitu lagi. Jadi tapi dengan kalian juga bisa naikin mood dengan cara baca buku magazine atau baca komik, itu ada di dunia ini ya. Jadi kalian bisa naikin mood kalian biar tetap terjaga. Karena kalau di kiamat itu siapa sih yang nggak panik, siapa sih yang nggak tenang gitu kan. Makanya ini memang gamenya agak realistis guys. Sebagai seorang penyuka game survival, gue aja agak capek mainin game ini jujur. Terutama ketika kalian main sendiri. Ini kayaknya dekat rumah sakit, ya nggak sih? Gue jujur aja belum tahu semua mapnya guys. Gue belum lama juga mainin game. Lihat kalian kejar banyak banget zombie guys. Hanya veteran yang mampu untuk mengalahkan semua ini. Gue yang bukan siapa gitu kan, nggak punya senjata, nggak bisa lawan, makanya gue sini cuma larian doang. Ya pokoknya kayak gitu guys. Terus ini ada protection ya. Misalnya kalian pakai ini nih, kalian nih kan jalan terus nih, tuh left foot 10%, scratch. Kalian bisa tahu statistiknya apakah memang kegigit atau enggak. Ini gue gak tau kenapa 10% ya. Masa kegigit sih kaki. Harusnya ini aman sih. Terus ada temperatur juga, kalian bisa cek kelembaban, insulation, skin temperature gitu kan. Siapa tahu kalian demam. Ini insulation tuh kepalanya. Skin temperature, normal, insulationnya 111. Terus di bagian perut, bagian kaki. Jadi kalau misalnya kalian ini berpakaian, saya lagi musim hujan, basah nantinya kan. Kelembapan, engap, istilah nama tugel, jadi kalian bisa lihat blood vessel, gila kan? Selengkap itu bro. Ini bagian health ya. Coba kita yang lain lagi. Ini ada yang namanya crafting guys, jadi kalian bisa baca juga. Misalnya kalian pengen bikin attach knife to bikin spear tapi dari pisau roti gitu kan. Saya cek apa yang dibutuhin, require time 100.
Ada Red Spear, Make Campfire Kit. Ini kalian bisa baca-baca aja guys buat kalian yang pengen belajar. Banyak banget yang harus kalian pahami. Ini masak nih, bisa nih masak. Resepnya banyak banget. Wah, gila. Electrical juga bisa aja kalian pengen bikin dismantle. Tuh kan kayak gini. Kalian baca-baca aja lah. Tapi ini kalian nggak bisa asal bikin ya, kan harus punya skillnya dulu yang tadi di sini nih. Lihat, crafting nih, terutama ini crafting nyambung ya. Sudah metalworking, ini metalworking ya nyambung ini ke sini. Farming. Ya pokoknya gitu guys buat crafting. Terus kita lanjut lagi ke bawahnya ada pick up place, rotate apa ini? Gua nggak tahu ini apa. Terus ini ada apa nih? Oh ini tutorial tadi. Ini investigate area guys. Gue belum pernah pakai juga sih. Terus ini ada map. Terus ini ada senjata itu di kiri atas nih, kalian harus kalau pakai senjata tuh di kanan atas tuh ada ini ya, ada senjata kita pakai apa. Terus di bawah itu biasanya gue pegang center. Jadi secondary di kiri gua. Tapi kalau misalnya kalian pakai senjata dua tangan itu atas bawahnya kosong ya. Jadi kayak misalnya kampak dua tangan ya udah kampak aja gitu. Terus apalagi ya jelasin. Ini ada kunci guys. Kunci-kunci itu kalian harus kumpulin juga kayak kunci mobil, kunci rumah itu kan rumah nggak semuanya dibuka ya. Ada kayak kunci ini, kunci apa namanya? Kunci brankas. Kunci pintu rahasia, apapun itu. Ya, pokoknya kalian ini kayak sangat realistik lah bisa dibilang gitu kan. Bang pohon bisa bikin building. Coba gua ganti mode ya. Kan tadi mode ini apa namanya, mode survival. Sekarang gue bakalan coba mainin mode builder mode si sandboxnya guys. Ini kalian bisa cek juga ya settingannya. Coba gue ilangin dulu zombinya deh biar nggak ngeganggu. Non. Gue bakalan zombikonya non. Oke. Semoga bener ya. Gue jujur aja nggak tahu guys. Ini kalian juga ada preset buat settingan ya, ada kayak 6 months later, survival 1 week later, initial infection, bla 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 bla. Builder deh. Next. Kita random aja ya. Tapi cari yang 0, nah ini spend 0. Apply. Kita coba mode builder ya guys, bakalan jadi kayak apa? Oke. Harusnya aman sih guys, gak ada zombie atau apapun ya, karena udah non ya. Kalau misalnya settingan gue bener sih harusnya nggak ada. Karena di bawahnya ada minimap. Oh ya buat kalian juga yang apa namanya? Ini minimap ini tuh bisa kalian cek ya, bisa kalian di settingan tadi. Kalian centang. Apakah mau kebuka semua langsung atau enggak itu bisa kalian coba sendiri ya. Ini gue lagi mode aman ya, mode gak ada zombie guys, jadi gue bisa cek kanan kiri bisa, walaupun gue nggak punya jadi gue ini bener-bener suara apa itu cok. Ini kan bisa buat kalian pengen belajar gitu, biar nggak diganggu zombie dulu gitu kan. Kalian bisa kayak lari-larian, nyari tahu ada barang apa aja di dunia ini. Tuh ada metalworking 45 di. Lihat ya, aman ya. Sekarang gue bakalan ke sebuah fasilitas. Ini di mana ya? Ini bukan di Rosewood ini. Di mana ini? Atau gue salah ya? Ya udahlah ya, pokoknya gitu guys. Ya sekarang kita coba cek ya. Di tempat ini ada generator nih. Ini tuh generator buat listrik guys, bisa kalian bawa. Tuh generator info, fuel 0%, condition 100%. Oke,
Ya kalian kasih listrik guys, biar si listriknya nyala terus ya. Karena kalau misalnya nggak di hari keberapa gue lupa, listrik tuh mati total guys, semua dunia tuh listrik mati total. Jadi butuh generator itu, apalagi buat kalian yang suka masak dengan barang fresh kayak sayur-sayuran, apapun itu. Kalau misalnya nggak pakai yang namanya generator tuh bakalan jadi dingin, kulkasnya jadi nggak nyala gitu kan. Dan ya kalian tahu lah apa yang terjadi kalau kulkas kayak nyala, isinya makanan ya basi gitu. Gak bisa. Ini kita populationnya non nih. Bener-bener mode builder. Jadi buat kalian yang pengen kayak main santai ya mainnya mode ini guys. Kalian tinggal cari-cari aja. Gitu kan dengan tenang. Terus kalian juga hati-hati buat rumah-rumah yang ada alarmnya. Apa itu cok di mejanya? Hah? Kosong. Nah ini nih can opener. Nah sebelum itu gue mau kasih tahu dulu. Banyak tempat-tempat fasilitas-fasilitas yang mau nggak gini, ulang lagi kata-katanya. Jadi buat kalian yang misalnya pengen nyari sesuatu tuh kalian gak boleh asal guys. Misalnya kalian pengen nyari makanan itu ya kalian ke dapur, gak mungkin ke kamar mandi kan nyari makanan. Terus cari senjata itu bisa jadi di kamar ya, di cupboard cari aja. Kalau enggak di kantor polisi ya. Kantor polisi itu tempatnya senjata. Terus kalau misalnya kalian ketemu sekolah ya pasti kalian akan menemukan yang pertama tas sekolah yang sekarang gue pakai. Terus kalian bakal menemukan yang namanya ya alat tulis gitu kan. Ya normal sekolah lah, nggak mungkin ada senjata juga sih di sana. Terus ya kunci. Ini apa nih? Tuh ini ada Rosewood Christian Church. Gue nggak tahu apa yang ada di dalam sini. Ya pokoknya ini gereja gitu kan. Ya harusnya nggak ada apa-apa sih. Ini kantor, kalau di kantor berarti ada apa? Ada alat tulis gitu. Intinya gitu aja guys. Jadi kan benar-benar serealistis itu guys dalam hal looting. Jadi nggak bisa asal-asalan. Terutama ya kalau misalnya kalian nyari armor minim itu kalian cari yang namanya kantor ini pemadam kebakaran. Karena di kantor pemadam kebakaran itu kalian bisa menemukan yang namanya armor pemadam kebakaran guys. Sini juga kalian ada zipper market. Nah ini kalau misalnya kalian cari makanan tuh di sini guys. Nggak bisa dibuka. Nih kalau misalnya kalian smash window juga kalian nggak bisa asal smash. Karena kalau kalian asal smash tuh kalian bakal luka, tangan kalian bakal berdarah, bakal bleeding. Yang dimana akan mengakibatkan darah kalian turun terus menerus guys. Jadi kalian harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kalian pengen dengerin penjelasan gue mengenai game ini sebenarnya panjang banget guys. Cuman ya gue juga tahu kalian bosan untuk mendengarkan hal tersebut. Ini ada tempat tukang cukur. Mungkin isinya ada pisau cukur atau apapun itu gue juga nggak tahu. Cuman ya sepertinya begitu guys. Terus kita cek dulu nih, lihat ya yang tadi tempat makanan ini ada gudang. Kalau ada gudang berarti kalian bisa menemukan yang namanya ya kayak gini-gini ya, kayak screwdriver, mouse trap ya gimana. Gudang aja isinya gitu kan. Kok balik lagi ke sini sih? Oi. Kocak. Ini gudang ini ternyata. Nah ini kali gudang buat makanan. Lah, kamar mandi. Lah, berarti ini gak ada gudang ya dong, nggak bisa lihat belakang. Jelek guys. Ya pokoknya itu kalian lihat ada minuman, ada ini di kasir ada apa isinya ya tentu saja ada uang, walaupun nggak berguna jadi sampah. Karena uang tuh si penjelasan ininya kategori trash ya. Di dunia ini uang udah nggak berguna ya. Ya intinya begitu aja guys untuk game Zomboid ini. Jadi kalian ya gue saranin kalian pertama main sama temen yang suka main roleplay. Ini di bank sebenarnya nggak berguna guys karena isinya cuma ada uang. Oh ada berangkas ini harus senjata. Cuman gue nggak bisa buka ya. Ada pintu-pintu kayak gini juga yang dimana kalian harus mencari kuncinya guys. Atau enggak mendismantle langsung, menghancurkan langsung. Cuman dia kan harus punya ilmunya dulu, nggak bisa asal. Kalian juga harus menggunakan alat yang tepat. Ini ada nih misalnya toko kue nih, gue belum ngasih tahu nih. Nih ada carrot ya, cake gitu kan, toko kue isinya cake gitu, gak mungkin ada permen dan lain-lain gitu kan. Jadi benar-benar realistis itu guys. Game Zomboid ini gila sih.
Dan ya pokoknya segitu dulu aja, setengah jam udah lebih dari cukup buat kalian ngedenger penjelasan gue mengenai game ini guys. Harusnya kalian udah paham maksudnya game ini tuh game seperti apa. Kalian harus persiapan apa saja, dan mau gameplay seperti apa yang harus kalian mainkan. Kalian harus udah paham dari penjelasan gue barusan. So ya itu dia guys untuk penjelasan gue mengenai game Zomboid. Gimana menurut kalian? Apakah gamenya menarik? Apakah tidak? Apakah game ini rekomendasi? Langsung aja kalian datangi IG gue, GLB ya, GLB/ID, atau TikTok gue, GLB juga. Kalian cari aja. Kalian di situ bisa dapat rekomendasi game tiap hari tentunya. Jadi ya biar kalian gak bosan sama teman-teman kalian. Siapa tuh kalian lagi nyari game biar gak main game kompetitif terus, gak main ML terus, gak main Valorant terus, gak main CS terus. Kalian main game casual lah, kayak game kayak gini gitu kan, game survival. So ya itu dia penilaian gue atau penjelasan gue mengenai game seperti ini, game Zomboid. Langsung aja tulis di kolom komentar gimana lagi yang harus gue mainkan. Dan ya itu dia game penjelasan dari gue, Admin Z atau Minjet. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.